Kita tak tahu acara macam ini sampai berapa lama masih diizinkan oleh Allah. Satu persatu larangan telah dibuat untuk mengurangi pertemuan-pertemuan yang sifatnya massal seperti ini. Di Arab Saudi kita sudah sama-sama paham apa yang saya sampaikan, hadis tentang akan terhalang umatku nanti di akhir zaman melaksanakan ibadah haji dan umrah, sepertinya sekarang sudah jadi kenyataan. Sesuatu yang mungkin membuat kita tak mengharapkan kalau terjadinya di zaman kita, tetapi kita sudah menyaksikan sekarang. Jumat kemarin pemerintah kerajaan Arab Saudi melarang khutbah tak boleh lama. Jumat seluruhnya dari khutbah sampai selesai hanya 15 menit. Dan sekarang mataf juga dilarang orang untuk tawaf di sekitarnya. Mimpi saya 3 tahun yang lalu, saya melihat Ka'bah itu sepi, buram dan suram. Saya tidak mengerti apa maksudnya. Sekarang apa yang saya lihat dalam mimpi jadi kenyataan seperti apa yang ada. Kaum muslimin yang kami muliakan, di Mekah juga sudah ada orang-orang yang terinfeksi oleh COVID-19 ini di Mekah. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sekarang untuk COVID-19 sudah menjadi pandemi, bukan lagi epidemi, karena sudah lebih 150 negara yang positif terjangkiti oleh COVID-19. Tidak terkira kerugian masing-masing negara secara ekonomi, hancur lebur ekonomi masing-masing negara, seluruhnya menuju terjun bebas sekarang ini. Dan saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kalau sebelumnya Cina babak belur dan menuju kepada kondisi yang terberat, ternyata disusul oleh Iran, disusul oleh Korea Selatan, disusul oleh Italia. Italia malah lockdown satu negara, ya. Setiap kota-kotanya sudah dikunci. Dan ini juga terus ke Perancis, Inggris, Belanda, Jerman, menyebar terus, ya, sampai negara adidaya, negara superpower Amerika menganggarkan dana yang lebih besar lagi untuk mencoba perang melawan corona. Bala tentara Allah yang tak nampak Allah kirimkan kecil, sementara bala tentara mereka yang banyak seperti Cina punya 2 juta tentara tak mampu berkutik. Bahkan Israel sendiri mengkarantina 13.000 tentaranya, 4.000 sekian sudah dilepaskan. Bagaimana kita menyaksikan Korea Utara yang tentaranya kita dengar sangatlah beringas keras, ternyata juga dibabak beluri oleh COVID-19. Tak nampak, Pak, tak nampak. Sekarang ini semua negara sedang dalam kondisi berkabung dan berduka cita sebab petaka COVID-19 ini. Wahai Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sepanjang apakah berita ini akan berlangsung? Kalau menurut WHO, ini akan berlangsung selama 18 bulan. 18 bulan, ini bukan sebentar. Sejak 23 Desember sampai nanti 18 bulan setelah itu. Dan ini tidak ada negara yang akan mampu bertahan. Karena masing-masing mencoba mengklaim sudah menemukan vaksinnya. Tapi vaksin itu untuk bisa lulus harus uji klinis terlebih dahulu. Dan ini memerlukan waktu lebih kurang 2 bulan. 2 bulan untuk Cina, tamat sudah Cina. Karena Cina tidak mempunyai waktu lebih daripada 1-2 minggu ke depan, maka bila tidak ditemukan solusi cepat, maka Cina berakhir. Secara ekonomi, mereka sudah benar-benar dalam keadaan di ujung tanduk. Makanan mereka juga digarap oleh ulat bulu. Ratusan hektar, ratusan juta hektar habis peternakan pertanian mereka. Ditambah lagi serangan belalang raksasa yang datang dari
gurun, ya. Dan ini kemampuan memakan pertanian yang ada di Cina itu oleh belalang gurun ini, satu hari itu dapat memakan 35.000 stok makanan manusia. Dan menurut PBB, ini belalang gurun yang besar-besar dan menggigit manusia ini, di bulan April besok, ini jumlah mereka sudah 500 kali lipat dari yang ada sekarang. Tak tahu mana yang lebih ganas nanti, belalang ini atau corona. Luar biasa yang sedang Allah datangkan kepada makhluk sombong yang berkata, tidak ada satupun kekuatan yang bisa mengguncang Cina. Butuh 1 minggu saja, maka sudah benar-benar kelimpungan dan menuju kepada titik paling nadir bagi mereka sekarang. Dunia susul menyusul. Negara sedikjaya Jepang, teknologinya juga sekarang ini sudah mengurahkan semua daya mereka. Negara yang begitu hebat dan kokohnya seperti Singapura juga sudah mengalami kerawanan pangan, dan ekonomi mereka juga sudah mengalami masa-masa yang sangat berat. Malaysia jangan ditanya, Australia apalagi, ya. Thailand juga sekarang sudah mengalami hal yang sangat menegangkan. Kaum muslimin yang kami muliakan, Indonesia juga mengalami peningkatan yang sangat tajam. Sehingga kebijakan demi kebijakan sudah mulai dibuat oleh Gubernur DKI kita, ya, di mana beliau perintahkan sekolah stop dulu, ya kan, sekolah dilanjutkan secara online dan seterusnya, dan kebijakan-kebijakan publik sudah mulai ditutup satu persatu, seperti Car Free Day juga sudah mulai ditutup di beberapa titik dan sebagainya. Dan kemarin secara resmi Bapak Anies sudah memasukkan surat kepada PA 212, kepada panitia yang akan mengadakan acara akbar pada hari Sabtu depan, di mana kita akan melakukan Isra Mi'raj terbesar di seluruh dunia di Monas. Ini rencana kita dalam rangka membela dan membebaskan Baitul Maqdis. Ini program terbesar kita. Kemudian diminta oleh Pemda DKI agar ini di stop dulu, dipending dulu, ya, untuk jangka waktu yang kita lihat ke depan. Kita evaluasi setelah 2 minggu setelah ini. Ibarat Allah yang kami muliakan, bagaimana menurut Bapak Ibu apa yang akan terjadi ke depan? Saya hanya mampu membacakan dari hadis-hadis Nabi, ya. Dari hadis Nabi, inilah yang akan terjadi ke depan. Berikutnya yang akan terjadi setelah bermunculannya penyakit-penyakit yang menular sebagai wabah bagi manusia, yang berikutnya terjadi adalah terjadinya kelangkaan pakan, dan ini sedang on the way. Terjadinya kelangkaan pakan karena orang nggak produksi lagi, Pak. Hewan ternak mati dalam jumlah yang tidak terkira-kira. Sebab negara-negara ketika melakukan lockdown, ya, tiap-tiap kotanya, tiap-tiap negerinya, otomatis rakyat nggak boleh kemana-mana. Maka ternak-ternak mereka yang ada, siapa yang akan urus? Makan minum mereka, siapa yang akan antarkan? Pabrik-pabrik stop. Ini yang terjadi di Cina, Pak. Didatangkan 40 kontainer, satu kontainer itu bisa membakar mayat dan bangkai dalam ukuran 5 ton. Dan daya bakarnya hanya butuh beberapa menit, karena panasnya 800 derajat Celcius. 40 didatangkan, Pak. Sampai-sampai sulfur yang ditangkap oleh satelit yang ada di atas kota-kota Cina itu sudah di atas 1.500. Dan ini adalah apabila mampu membakar 15.000 mayat dalam satu kali pembakaran. Suatu perkara yang mengerikan, wahai kaum muslimin. Ternak-ternak mati semua. Sementara pertanian yang ada digarap oleh ulat bulu dan belalang. Masya Allah, apa yang tersisa lagi kaum muslimin? Pabrik-pabrik stop. Maka stok-stok yang ada di pasaran sekarang, pasaran dunia, ini ngabisin yang sudah ada. Setelah itu semuanya menjadi membumbung naik. Lalu kata Rasulullah, nanti di akhir zaman, uang yang banyak, gaji yang banyak, takkan mampu membeli makanan yang diperlukan. Ini akan terjadi, Pak. Saya tak tahulah bagaimana solusinya, demi Allah saya tak tahu. Ya, uang yang banyak, orang-orang yang digaji banyak, tidak akan mampu memenuhi kebutuhan mereka untuk makan minum saja. Dan pada puncaknya dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, tak akan terjadi kiamat sampai terlebih dahulu, kata Rasulullah, tetangga karena lapar, dia akan bunuh tetangganya demi memperebutkan sepotong roti yang ada di tangan tetangga. Ini karena kelaparan, Pak. Dan ini adalah krisis yang akan kita hadapi bersama-sama. Sungguh demi Allah, seandainya Allah tidak memberikan solusi
maka mungkin kita termasuk yang mengalami peristiwa-peristiwa ini dalam kondisi berat karena kita tinggal di tengah kepadatan penduduk. Kita tinggal di kota-kota besar. Kecuali yang tinggal di kampung-kampung, kecuali yang tinggal di perbukitan, yang membuat perumahan, yang mempunyai perkebunan sendiri, ternak sendiri segala macamnya. Insya Allah mereka punya. Inilah makanya dari dulu saya ajarkan, saya anjurkan, betul tidak? Dari dulu saya anjurkan, ayo tinggal di, siapkan tempat tinggal, siapkan peternakan, pertanian di bukit-bukit. Karena hadis Rasul mengatakan, sebaik-baik orang beriman yang selamat di akhir zaman, yang lari ke bukit-bukit, kata Rasulullah. Mereka bawa ternak-ternak mereka bawa harta mereka tinggal di situ dengan keluarganya menyelamatkan imannya. Udah berapa tahun saya anjurkan ini, tapi banyak orang tak peduli, hanya mendengar saja. Nah sekarang kita tinggal di kota-kota besar, dalam keadaan kelaparan nanti, kemana mau didapatkan makanan?